Cherry di dalam Kingmaker Ministry. Yeay! Oke deh, Coach Nani. Seperti biasa, Coach Dedi akan sudah nih? Dia lagi nyiapin. Sudah. Oh sudah, oke. Sudah dong, Coach. Menyiapkan apa, Coach Nani? Menyiapkan games yang seru dan menarik. Dan ini kali mainnya sama Coach Noni, ya kan? betulnya kita panggil Coach Dedi. Oke adik-adik, wah ketemu lagi nih sama Coach Dedi. Ya, kali ini gamesnya apa nih, Coach? Gamesnya gampang, tebak-tebakan. Ya. Gamesnya yang ringan-ringan aja nih ya. Oke, sudah siap Coach Noni? Siap. Coach Dedi akan mengasih tebak-tebakan ke Coach Noni. Coach Noni tinggal menjawab ya. Oke, pertanyaannya. Tapi jawabnya cepet ya. Ya, siap. Oke, pertanyaannya. Rambut Coach Noni warnanya apa? Hitam. Alisnya warnanya apa? Hitam. Aspal warnanya apa? Hitam. Kelelawar tidurnya kapan? Malam. Kelelawar masa tidurnya malam? Oh, siang. Siang. Oke. Jangan dicontoh ya, Coach Noni. Oke. Jangan dicontoh ya adik-adik. Selanjutnya. Nah. Oke. Harus fokus. Fokus. Oke. Cendol warnanya apa? Hijau. Daun kelapa warnanya apa? Hijau. Warna umum rumput apa? Hijau. Jerapah makannya apa? Rumput. Nah. Yeay. Salah. Salah, Coach. Jerapah itu makannya daun. Ya. Masa Maafin sih? Coach Noni ya adik-adik. Nah, sekarang nih pertanyaannya soal cerita. Oke, masih mau menjawab Coach Noni? Oke, siap. Oke, Belum ya. ada yang benar soalnya, Coach. Pertanyaannya nih ya, Coach Noni ikut lomba. Nah, Coach Noni menyalip orang di posisi nomor 2. Ya. Pertanyaannya, sekarang posisi Coach Noni di nomor berapa? Coach Noni nyalip orang di posisi nomor 2 nih. Nah, Coach Noni sekarang posisinya nomor berapa? Nomor 2. Nah, betul. Yeay. Oke, mau lagi? Oke, Oke, ya. Selanjutnya. kalau udah betul semangat, Coach. Ya, ingat ya, jangan banyak berpikir, langsung jawab aja nih Coach ya. Siap. Jika Coach Noni menyalip orang di posisi terakhir, jadi posisi Coach Noni sekarang di posisi berapa? Kedua dari belakang. Salah. Oh no. Namanya orang terakhir mana bisa diselip? Kan dia di posisi terakhir. Coach Noni di posisi Ya pertama. ampun. Mana mungkin disalip lagi? Coach Dedi bikin Coach Noni pusing. Oke, memang kita dalam hidup harus gitu ya adik-adik ya. Jangan asal cepet-cepet aja, harus penuh dengan hikmat ya kan. Harus Betul. banyak belajar, Penuh jangan dengan kayak Coach Noni. perencanaan ya. Iya, betul. Wah. Oke, kita lanjut nih. Lanjut praise and worship ya seperti biasa ya. Yap. Oke, Are you ready? There is nothing impossible. No, there is nothing too difficult. Because you're with me, I am not afraid. Nothing is too hard for you. With you, I can do very big things. God, with you, I can do very big things. I know it's true. I can do very big things. You're with me, I know it's true. I can do big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's true. I can do it. When you are with me, I am feeling brave. When you are with me, I am not afraid. God, you are with me, so I can be strong. 'Cause nothing is too hard for you. No, with you, I can do very big things. God, with you, I can do very big things. I know it's true. I can do very big things. You're with me, I know it's true. I can do big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's
His love will never quit. His love will never run away. Even when I get upset, His love is still forgiving me. And it's all because His love isn't just a little bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. And I know no matter what, He never stops. 'Cause He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. His love will never quit. His love will never run away. Even when I get upset, His love is still forgiving me. And it's all because His love isn't just a little bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. And I know no matter what, He never stops. 'Cause He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. A little bit. A lot of it. A little bit. A lot of it. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. And I know no matter what, He never stops. 'Cause He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. Yeah. Wah, semuanya masih penuh dengan semangat ya Semangat kan? dong. Termasuk adik-adik tuh Iya, kan. kayaknya udah pada siap semua nih coach. Mereka so excited mendengar firman Firman Tuhan. Tuhan. Betul. Coach, kita ini kan udah ada di tahun 2022 kan ya. Iya, betul. Emang kenapa coach? Nih pasti nih adik-adik atau even coach juga lah ya udah buat rencana atau plan gitu yang mau dilakukan di tahun ini ya kan? Iya, walaupun kadang apa yang sudah kita rencanakan ya kan coach, bisa aja nggak terjadi, nggak Betul, terlaksana. betul. Ada kendala lah, rintangan lah, sehingga nggak bisa kita lakuin coach. Ya bener banget Coach Noni. Tetapi rencana atau plan Tuhan pasti loh adik-adik terlaksana. Sekalipun ya Coach Noni ya ada rintangan atau juga kadang nggak ada rintangan juga ya Coach ya. Yang Iya. artinya pasti terjadi. Kok bisa ya adik-adik? Iya, nah untuk itu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang rencana dan rancangan Tuhan yang selalu baik ya kan, nggak pernah gagal. Nggak pernah, betul. Yuk kita dengar ceritanya yang diambil dari kitab Matius 2. Rancangan Tuhan selalu rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Dan apa yang telah direncanakannya tidak akan pernah gagal. Sekalipun manusia berusaha merencanakannya untuk menggagalkannya loh. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua umat manusia pun termasuk adik-adik dan coach berada dalam ikatan dosa dan tidak pernah bisa lepas dan diselamatkan dari hukuman, yaitu hukuman kematian. Yaitu manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah Bapa Surgawi selama-lamanya. Wah, sangat menyedihkan sekali ya adik-adik ya. Tetapi Allah Bapa Surgawi telah memiliki rencana untuk menyelamatkan semua manusia termasuk adik-adik dan juga coach dari hukuman itu. Sehingga adik-adik dan juga coach bisa kembali memiliki hubungan dengan Allah Bapa Surgawi. Adik-adik tahu apa rencana sempurna Allah Bapa Surgawi itu? Ya, betul sekali. Kelahiran Yesus ke dunia. Iya, Allah Bapa Surgawi mengirim anaknya loh, anak satu-satunya, Yap. anak kesayangannya, Yap. Yesus untuk lahir ke dunia ini
sebagai sang juru selamat. Jadi suatu hari ketika orang-orang pintar dan bijak itu yang disebut orang-orang Majus sedang membaca kitab Nabi Mika, tiba-tiba mereka terkejut dan juga senang. Adik-adik tahu kenapa? Ya, ternyata sebentar lagi akan lahir seorang raja bagi bangsa Yahudi di kota Bethlehem. Wah, inilah rencana besar Allah Bapa Surgawi yang akan tergenapi. Betul, lalu mereka memutuskan untuk pergi ke Bethlehem dan melihat bayi yaitu raja orang Yahudi. Tetapi ada yang terkejut dan tidak senang adik-adik tentang rencana ini. Wah, ketika orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan Raja Herodes dan menceritakan tujuan kedatangan mereka, Raja Herodes sangat terkejut karena tidak tahu ada raja baru yang akan lahir. Betul, hal ini membuat Raja Herodes marah. Ya kan ya coach, ya marah. Udah gitu nggak hanya marah, tapi apa coach? Iri. Iya. Ya kan, iri karena ia tidak bisa bila ada orang lain yang disebut raja. Iya, karena cuma hanya dia aja ya Betul. yang boleh jadi raja. Lalu Raja Herodes memanggil imam kepala dan ahli Taurat untuk menanyakan hal itu. Tetapi mereka tidak tahu kapan bayi itu akan lahir. Hanya mereka tahu bahwa Kristus akan lahir di Bethlehem. Kemudian tahu nggak coach Noni, Raja Herodes itu membuat rencana di mana dia menyuruh orang Majus itu untuk kembali setelah menemukan bayi yang disebut raja itu supaya ia juga bisa menyembahnya. Itu hanya cara licik untuk menggagalkan rencana Allah Bapa. Karena sebenarnya ia bermaksud untuk membunuh bayi itu. Ya, jadi ketika Herodes itu tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, di mana orang Majus itu tidak kembali ke Raja Herodes karena diberitahu oleh malaikat untuk tidak kembali kepada Raja Herodes itu. Ia sangat apa coach? Marah. Marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak. Wah, semua semua anak-anak loh. di Bethlehem Wow. dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Oh, oke. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Rencana Tuhan pasti terjadi sekalipun ada usaha-usaha manusia termasuk loh Raja Herodes yang ingin menggagalkannya. Yesus pun bisa luput dari mana nih? Dari kejaran, betul, kejaran tentara Raja Herodes untuk dibunuh. Wah, nah tidak sampai di situ aja loh. Yesus juga ditolak ya kan, dia dikhianati oleh muridnya. Dengan menjual Yesus kepada para imam kepala seharga 30 keping perak. Betul. Yesus ditangkap, diadili, disiksa, dicambuk dan disalibkan. Wah, kelihatannya rencana Tuhan itu ya coach kali ini nih pasti gagal ya. Iya, bener nggak nih ya Bener nggak ya adik-adik adik-adik ya? ya? Betul nih. Iblis itu mengira dengan menyalibkan Yesus di atas kayu salib, dia telah menghancurkan rencana Tuhan untuk menyelamatkan dunia, termasuk adik-adik dan juga coach ya kan? Yap, tetapi iblis salah. Rencana Allah Bapa tidak pernah gagal. Bahkan Allah Bapa menggunakan rencana jahat si iblis itu untuk mewujudkan rencana keselamatannya tergenapi sehingga adik-adik dan coach yang percaya menerima Yesus sebagai juru selamat dipulihkan. Diapain lagi coach? Diampuni, Betul. diselamatkan, Yes. ya, dan menerima hidup Kristus. Haleluya. Ya adik-adik, Coach mau nanya nih, apakah adik-adik pernah membuat rencana atau mempunyai planning nih? Ya pasti pernah dong. Nah, rencana Tuhan adalah rencana yang baik, yang bagus ya, dan perlu kita lakukan. Tetapi apa yang terjadi dengan rencana kita? Kadang ada halangan. Contohnya apa? Hujan. Ya, jadi gagal dong ya rencana kita ya. Atau apa nih? Adik-adik sakit ya, sakit. Nah, terus apa lagi nih? Diminta tolong mami papi. Diminta tolong siapa lagi nih? Ya, jadi
ini ya rencana kita jadi berantakan ya. Padahal adik-adik sudah siapkan rencana jauh-jauh hari dan sudah dipersiapkan secara matang, tetapi banyak halangannya ya adik-adik ya. Ya. Terus sehingga adik-adik tidak bisa pergi atau melakukan yang adik-adik sudah rencanakan. Wah, rencananya jadi kacau deh, gagal deh, berantakan deh, gagal semua. Nah, pasti adik-adik bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya sudah rencanain tetapi gagal semua? Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak bantu? Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa ya? Jadi berantakan rencana kita. Kenapa Tuhan? Kenapa? Nah, tetapi nih ada kabar baik ya. Kalau adik-adik fokus kepada Tuhan Yesus yang ada di dalam adik-adik, ya fokus ya. Rencananya kita tiup ya. Nah, kita fokus bukan kepada Tuhan, bukan kepada apa yang terjadi yang membuat adik-adik pikir rencananya gagal, menjadi berantakan. Nah, rencana adik-adik itu menjadi rencana Tuhan yang tidak pernah gagal karena kita fokus. Adik-adik mulai berserah kepada menyerahkan kepada Tuhan nih semua rencana adik-adik yang terlihat gagal, yang tidak bisa lagi dilakukan loh. Wah, kita tiup lagi ya. Nah, percaya bahwa Tuhan Yesus tahu yang terbaik membuat adik-adik. Pokoknya Tuhan Yesus tahu yang terbaik buat adik-adik. Nah, Tuhan Yesus tidak membiarkannya. Wah, nah, sekalipun apapun tantangannya, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat dan meninggalkan adik-adik loh. Wah, rencana Tuhan tidak pernah gagal, tidak bisa dihalangi. Ya, kenapa ya adik-adik? Karena hidup Yesus Kristus yang sudah ada di dalam hidup adik-adik adalah rencana Tuhan yang sempurna dan tidak pernah gagal. Artinya apa nih adik-adik? Ketika adik-adik membuat rencana atau planning, percaya ada Roh Kudus yang menuntun adik-adik sehingga rencana itu bukan lagi rencana adik-adik, tetapi rencana Tuhan untuk adik-adik. Dan adik-adik perlu terus percaya bahwa Tuhan Yesus ya selalu memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik daripada adik-adik ya. Nah, adik-adik mesti percaya itu tuh. Tuhan Yesus memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik daripada adik-adik. Camkan itu ya adik-adik ya. Nah, sekalipun ada tantangan atau kenyataannya tidak terjadi, tetapi kebenarannya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup adik-adik jauh lebih besar dan sempurna. Dan pasti adik-adik akan diberkati. Wah, luar biasa ya. Nah, tadi rencana kita menjadi rencana Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Amin. Benar sekali adik-adik, ya kan? Percayakan semua rencana adik-adik kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun terlihat tidak mungkin dilakukan dan terlihat sudah berantakan ya Coach ya. Rencananya itu pasti terlaksana dan tidak pernah gagal. Wah, memang hebat ya Coach ya Tuhan luar kita ya. biasa. Sekarang waktunya ayat hafalan di dalam Mazmur 33 ayat 11. Betul. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Sekali lagi Coach Carrie. Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Wah, nggak berasa nih Coach. Iya, Sudah ya. berakhir nih. Ya, Padahal masih penuh semangat tahun baru. semangat banget kan, masih ada feel New Year's ya kan? Iya, tapi sekarang waktunya berpisah dengan adik-adik Iya. ya kan. Sampai jumpa di streaming. Lupa berdoa. jangan, kita harus berdoa kok. Oh iya, tidak boleh lupa berdoa. Oke, kita Silakan. lipat tangannya Coach Noni, Coach Carrie. silakan.
Jadi Coach Carey atau Coach Noni yang berdoa? Siapa saja. Coach Carey silakan Oke, berdoa. lipat tangannya, tutup mata adik-adik. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami penuh dengan sukacita karena Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami semua Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan menjalankan aktivitas kami percaya apa yang kami lakukan berhasil di dalam Engkau. Yes. Dan ada sukacita yang luar biasa. Thank you Lord. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Yes, Bye. bye. Yeah. All right. Let's go. There is nothing impossible. No, there is nothing too difficult because you're with me. I am not afraid. Nothing is too hard for you. With you, I can do very big things. God, with you, I can do very big things. I know it's true. I can do very big things. You're with me. I know it's true. I can do big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's true. I can do it. When you are with me, I am feeling brave. When you are with me, I am not afraid. God, you are with me, so I can be strong. 'Cause nothing is too hard for you. No, with you, I can do very big things. God, with you, I can do very big things. I know it's true. I can do very big things. You're with me. I know it's true. I can do big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. When I'm up, I can do it. When I'm down, I can do it. All around, I can do it. God, you are with me. When I'm up, I can do it. When I'm down, I can do it. All around, I can do it. God, you are with me. Yeah, I know with you, I can do very big things. God, with you, I can do very big things. I know it's true. I can do very big things. You're with me. I know it's true. I can do big things. I can do it. It's true. I can do it. His love will never quit. His love will never run away. Even when I get upset, His love is still forgiving me. And it's all because His love isn't just a little bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. And I know no matter what, He never stops. 'Cause He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. His love will never quit. His love will never run away. Even when I get upset, His love is still forgiving me. And it's all because His love isn't just a little bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. And I know no matter what, He never stops. 'Cause He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot,
Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR JCB yang tampil di layar kaca saudara ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.